Assalamualaikum guys, welcome to my channel Zen Studio. And yaps, hari ini Ane mau share kepada teman-teman tentang Microsoft Excel ya. Kita akan belajar bersama-sama ya. Khusus bagi teman-teman pemula ya, untuk di Microsoft Excel kita mulai dari nol ya teman-teman. Oke. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang Microsoft Word ya sampai tingkat menengah ya, kita akan ulas sedikit sekarang menuju ke Microsoft Excel ya teman-teman. Dimana Microsoft Excel ini memang sering digunakan juga ya di dunia pekerjaan ya, bisa di sekolah, perbisnisan yang lain ataupun di usaha-usaha teman-teman, nanti bisa dimanfaatkan ya. Oke. Kita langsung saja menuju ke tampilan awal. Jadi di Microsoft Excel ini memang berfungsi untuk perumusan atau perhitungan ya teman-teman. Jadi teman-teman jika mau menghitung jumlah rata-rata ataupun kondisional, mau membuat rumus untuk misalkan pertokoan ya, stok barang kayak gitu, barang keluar, barang masuk, nah bisa ya di Excel. Atau teman-teman juga mau membuat program kecil-kecilan, contoh misalkan program database siswa, database perusahaan kecil ya. Kalau misalkan yang perusahaan besar kan sudah memiliki khusus software lebih keren lagi seperti itu. Tetapi ini kalau misalkan kita punya usaha, kita bisa membuat rumus kok dengan sederhana di Microsoft Excel. Oke baik teman-teman, nah di sini Ane pakai Microsoft Excel 2013. Yaps, nah ketika membuat tampilan teman-teman, tampilan itu tampilan awal ketika kita mengklik Microsoft Excel 2013 akan seperti ini ya. Berbeda dengan tampilan 2007 ataupun 2010. Nah kalau 2013 ini memang agak sedikit unik, modern ya seperti itu desainnya, karena memang terus dikembangkan oleh Microsoft seperti itu. Nah di bagian kiri ini ada panel Recent. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat pekerjaan di Microsoft Excel, di sini sudah tersedia file yang sudah tersimpan sebelumnya ya. Nah di sini ada blank work, ada tips and trick. Nah ada ini maksudnya adalah trik-trik yang disediakan bawaan ya dari Microsoft-nya ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada tutorial dan lain sebagainya. Nah di sini ada tema, nah tema kalender dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan tema ini ya secara gratis. Dengan catatan kita harus online. Nah ini tema-tema yang disediakan ya dari Microsoft Excel. Nah kita akan ngebahas dari awal, karena kita mau membuat dari awal, maka di sini ada blank workbook. Yaps, jadi tutorial kali ini adalah kita akan mengenal dari awal ya, dari nol tentang Microsoft Excel. Oke, kita klik dulu yang blank workbooknya. Nah, berbeda dengan Microsoft Word, kalau di Microsoft Word itu dokumen 1 ya, kalau di sini adalah book 1. Yaps, nah di sini ada menu-menu yang disediakan ya. Jadi dari mulai menu home, insert, page layout, formula, data, review, view. Dan ini menu developer. Nah ini bisa diubah teman-teman, mau menu developer kah atau apa ya, bisa diubah. Oke, nah kita akan menuju ke file dulu. Di file sini, di menu file, nah ini adalah menu-menu ataupun yang tampak ya ketika kita mengklik file itu. Ada new, ada info dulu di sini. Menu-menu yang disediakannya info berupa informasi di sini ya teman-teman. Informasi tentang misalkan kita dari mulai autornya itu siapa. Nah ini ya misalkan ini Zens, karena teman-teman bisa diubah nanti. Kemudian dan yang lain sebagainya di sini berupa informasi. Intinya ini tentang informasi ya teman-teman. Informasi tentang file yang akan kita buat. Kemudian di sini ada new. Kalau new itu sama kayak tadi, kayak tampilan awal, berarti kita mau membuat baru dokumen ataupun mau membuat baru template-template yang ada di sini. Nah, ini di menu new. Nah, kemudian ada di menu open. Nah, open ini berarti kita akan membuka lembar file Excel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, open di sini ada recent workbook. Recent workbook itu berarti seperti tadi ya, teman-teman. Jadi yang sudah pernah dibuka sebelumnya, yang udah tersimpan di Microsoft Excel-nya. Kemudian ada open dari OneDrive. Nah, oke teman-teman. Nah, di Microsoft Office
Excel 2013 ini 2013 ke atas ini udah ada sedia aplikasi yang terhubung ya, Excel yang ataupun Office yang sudah terhubung ke OneDrive. Jadi penyimpanan di awan ya. Jadi enak. Kalau misalkan mau membuka tinggal langsung punya ya, teman-teman tinggal sign in di sini. Kalau misalkan udah punya datanya di OneDrive, teman-teman tinggal langsung bisa di-open di sini. Asal dengan catatan kita juga harus online. Kemudian di komputer berarti kita mau mengopen file yang ada di komputer di sini. Kita tinggal pilih browse, misalkan mau mencari di data kita tinggal pilih aja di folder mana. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kalau Add Place ini berfungsi juga untuk melihat yang dari tadi ini yang sudah ada di Microsoft Excel-nya itu ada OneDrive for Business. Jadi intinya kita membuat tempat baru untuk menyimpan dokumen ya, untuk disimpannya secara online kalau ini ya, kalau yang Add Place. Nah, sementara kalau misalkan ngambil dari komputer berarti pilih yang komputer. Nah, oke, di sini ada menu save. Nah, ini untuk menyimpan file. Oke, teman-teman, kemudian save as juga sama untuk menyimpan file. Nah, kemudian ada menu print. Nah, menu print sama untuk berfungsi sama ya seperti yang di Microsoft Word untuk mengeprint data halaman lembar kita yang akan kita print, yang akan kita cetak. Kemudian ada menu share. Nah, menu share di sini kita bisa meng-share file kita ini ke email atau menginvite seseorang. Kemudian membagikan linknya juga mungkin di sini ya, bisa di OneDrive location ya, di penyimpanan awan. Kemudian ada export. Export di sini berfungsi untuk mengekspor file kita. Misalkan create PDF, nah jadi membuat ke PDF atau change file tipe. Nah, tipenya bisa diubah di sini. Ada juga menu change file type, jadi merubah tipe file. Ya, tipe file standar kita itu kalau di Office 2010 ke atas, 2007 ke atas ya, itu misalkan ada akhiran X-nya. Contoh, kalau X awalnya kan kita ini tipe filenya XLS. Jadi kalau 2007, 2010, 2013 itu XLSX ya, ada tipe filenya ya, teman-teman. Nah, ini bisa diubah. Bisa diubah di sini ya, teman-teman. Kemudian ada juga close. Kalau close kita meng-close ya, meng-close. Jadi kita meng-close data yang barusan tapi tidak mengeluarkan jendela si Microsoft Excel-nya. Nah, kita buat baru lagi di new aja. Nanti ininya jadi otomatis book 2. Oke, klik file lagi. Di sini ada account. Nah, ada account di sini merupakan status Office, teman-teman. Kalau misalkan dia udah diaktifasi ya, dia ada tulisan product activated. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada tulisan product activated. Jadi udah teraktivasi. Nah, kalau misalkan produk Office teman-teman belum diaktifasi, berarti di sininya not activated. Biasanya ada tanda merah ya di sini. Background merah. Kemudian juga teman-teman di menu account di sini teman-teman bisa mengubah white-nya warnanya ya. Mau white kah, mau dark gray, mau ada 3 warna, light gray gitu ya. Terserah teman-teman. Di sini Ani mau pilih yang dark gray aja. Oke, kemudian di sini ada menu option. Nah, di sini menu option di sini adalah pengaturan standar ya yang disediakan untuk mengatur Microsoft Excel-nya. Nah, oke, kita ada di menu Excel Option General. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah body font misalkan ya. Kemudian bisa mengubah juga font size-nya ya. Oke, teman-teman, kemudian juga bisa mengubah default view-nya. Default view misalkan normal, page break, preview. Nanti kita akan bahas ketika kelihatan ya di lembar kerjanya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah username-nya jadi nama teman-teman sendiri, tinggal diubah misalkan Zen, contohnya nih Ane Zen Studio misalkan, seperti ini ya, teman-teman ya, bisa. Nah, kemudian juga yang lainnya ini tinggal klik default program juga bisa. Nah, kemudian ada menu formulas. Jadi di sini untuk mengatur rumusan standar untuk formulanya gitu ya. Nah, di sini ada
pengaturannya tersendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih-pilih saja yang mana yang dimaunya ya di sini. Kemudian ada menu proofing juga. Menu proofing itu untuk pengecekan spelling and grammar kayak gitu ya, atau kata-katanya. Nah, di sini juga ada auto correct option. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita bisa melihatnya ketika kita sudah masuk di pekerjaannya di Excel. Kemudian ada menu save. Nah, save di sini teman-teman bisa mengubahnya ya. Sekali lagi, save file dari mulai save file in formatnya. Misalkan ada mau format 2003, berarti ini kalau misalkan teman-teman Office-nya 2007 ke bawah, maka pilih yang ini aja, yang Excel 97 2003 workbook. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman Office-nya standarnya 2007 ke atas atau 2010 ke atas, pilih yang default aja Excel workbook. Nah, Excel workbook. Nah, di sini. Kemudian di sini ada save auto recover information ya. Jadi teman-teman juga bisa mengatur berapa menit sekali supaya si data Excel-nya itu atau si Excel-nya itu sistemnya bisa menyimpan otomatis. Nah, teman-teman bisa mengatur di sini. Kemudian juga bisa auto recover file location-nya, teman-teman bisa ubah atau mau ikuti default seperti ini silahkan. Nah, kemudian default location-nya teman-teman juga bisa ubah. Kalau aneh kan di sini di dokumen. Nah, kalau teman-teman mau di data D, berarti di sininya diubah data D.2. Nah, misalkan seperti ini D.2 nama folder teman-teman langsung bisa ya. Kemudian default template location ini standarnya seperti ini. Yang ini udah bagus ya, ini udah default ya aturan defaultnya. Nah, teman-teman juga bisa mengubah di sini ya, aturan defaultnya ini bisa diubah. Kemudian language. Nah, language di sini bahasa sistem di Excel-nya ya, teman-teman. Kalau mau menambahkan bahasa Inggris silahkan di bahasa Indonesia nih aneh belum terinstall. Kalau mau tinggal diinstal saja. Nah, oke. Kemudian di menu advance. Di menu advance di sini teman-teman bisa melihat juga aturan-aturan yang disediakan di Excel-nya ya, teman-teman. Oke. Di menu advance di sini nanti tinggal teman-teman bisa melihat nih ada show horizontal scroll bar. Ini bisa kalau horizontal ini ke samping ya, ke samping kanan kiri. Kalau vertikal ke atas bawah. Nah, ini bisa diatur di sini, bisa dimunculkan ataupun tidak. Jadi teman-teman tinggal dicek aja satu-satu nih ya. Ya, tinggal dicek aja satu-satu. Kemudian di sini teman-teman ada custom ribbon ya, custom ribbon. Nah, teman-teman bisa mengubah di sini nih menu yang ini ya, menu yang home insert ini bisa mengubah. Misalkan di sini mau ditampilkan atau tidak ya, tinggal di checklist. Hilangkan checklistnya. Kalau misalkan mau teman-teman dihilangkan menu home-nya, kalau mau dimunculkan tinggal di checklist aja. Nah, ini artinya yang sudah terchecklist ini adalah yang muncul di sini. Nah, ini kita bisa melihat kita dari mulai home, insert, page layout. Di sini udah ada home, insert, page layout, formula dan lain sebagainya. Ini udah ada. Nah, oke, dan satu lagi teman-teman, di sini juga kita bisa mengubah ke bahasa yang teman-teman sukai. Kalau teman-teman sukunya misalkan suku Batak, ubah aja ke bahasa Batak. Kalau sukunya suku Sunda, ubah aja ke bahasa Sunda. Contoh di sini misalkan home itu kan depan, bahasa depannya itu bahasa Sunda itu ambil ya kita payun misalkan ya. Payun misalkan. Nanti jadi berubah dia payun. Nah, ininya ya. Ketika diklik oke. Nah, ini jadi payun tuh. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu ada di menu option, kemudian di custom ribbon. Nah, ini payun. Oke, teman-teman, ini bisa diubah lagi ya. Nah, kemudian ada quick access toolbar. Jadi quick access toolbar itu adalah shortcut ya, icon shortcut untuk menuju ke perintah tertentu secara cepat. Contoh di sini ada icon save ya, save, undo, redo, kemudian ada new dokumen, ada open dokumen, ada print preview. Nah, teman-teman bisa menambahkan juga di sini. Misalkan mau menambahkan menu apa kayak di sini bisa ya.
tinggal teman-teman pilih, misalkan mau menu cut ya, misalkan cut, tinggal di add ke sini seperti itu ya teman-teman, tinggal di add, nanti ketika di oke nanti muncul di sininya. Oke, karena aneh udah cukup, merasa cukup di sini, udah biasanya sih yang default memang seperti ini. Kemudian ada add-ins. Kalau add-ins ini berarti ada tambahan lain ya dari Microsoft Excel-nya. Jadi kita ada aturan lain, biasanya para pengguna Excel yang tingkatannya udah tingkat tinggi ya, mereka mengaktifkan atau menambahkan add-in ke rumus Excel-nya. Jadi supaya mempermudah dalam kinerja mereka. Oke, kemudian ada Trust Center. Jadi di sini adalah pusat kepercayaan, dalam artian bisa jadi di sini ada security-nya ya, protecting your privacy. Jadi tentang keamanan dokumen gitu ya. Kita tentang keamanan dokumen yang disediakan, kesehatan dokumennya juga, misalkan ada viruskah atau enggak. Nah, biasanya ada di sini di Trust Center. Oke, teman-teman. Yaps, ini merupakan pengenalan Microsoft Word ya, dari mulai tadi itu file ya, file, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kita udah bahas. Jadi teman-teman tinggal dicoba. Ya. Kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya di kesempatan berikutnya juga. Oke teman-teman, mungkin pengenalan Microsoft Excel disukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan buat lagi besok ke prakteknya langsung ya teman-teman, biar enak ya, biar bisa digunakan. Oke, sekian dari saya Bang Zen dari Zen Studio. Atas perhatiannya saya ucapkan hatur nuhun. Wassalam, bye bye.